Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman Algani. Dengan NIM 19360013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Nah, jadi pertama itu ada pengertian apa sih sistem operasi itu. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai jurik untuk program komputer. Nah, jadi secara umumnya itu sistem operasi adalah perangkat lunak lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau saat sedang melakukan booting. Nah, jadi tanpa adanya sistem operasi ini, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali satu program, yaitu program booting saja. Nah, gimana sih cara kerja dari sistem operasi? Jadi pertama, sistem operasi atau operating system (OS) akan menjadwalkan setiap prosesnya dalam pembuatan file, sinkronisasi antar file, komunikasi antar file, menghapus file, dan lain sebagainya. Sistem tersebut juga dapat melakukan penghentian dan penundaan proses dengan cara paksa ataupun melanjutkan proses tersebut yang kemudian disebut sebagai manajemen proses. Nah, selanjutnya, OS memiliki tugas untuk memanajemen memori utama dengan mengatur serta mengalokasikan jumlah dari memori yang dibutuhkan oleh perangkat dan lokasi memori yang dibutuhkan untuk menampung sebuah proses. Jadi jika OS tidak dapat melakukan keduanya, maka akan terjadi error dikarenakan memori yang sudah tidak cukup untuk menampung beban proses yang tinggi. Jadi cara kerja selanjutnya itu dari OS adalah OS dapat memanajemen pada sistem input dan output. Nah, data input itu misalnya ada keyboard, mouse, atau perangkat lainnya yang memberikan input ke dalam komputer. Sedangkan output itu adalah data yang memiliki tugas menampung data, scheduling, spooling, serta mengalokasikan driver ke hardware yang terhubung dengan perangkat CPU. Contohnya itu bisa ada headset, ada speaker, printer, dan sebagainya. Kemudian sistem tersebut harus dapat melakukan manajemen pada penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan ini berhubungan dengan media penyimpanan sekunder yang misalnya ada hard disk, USB flash disk, DVD, SSD, dan sebagainya. Nah, di sini fungsi-fungsi sistem operasi itu ada 9. Yang pertama, resource management, interface, koordinator, guardian, gatekeeper, optimizer, akuntan, server, dan interpretasi yang biasanya bisa kalian lihat di blogspot saya. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari sistem operasi. Nah, contoh pertama itu saya mengambil Windows. Jadi, Microsoft Windows yang lebih kita kenal dengan sebutan Windows itu adalah keluarga dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dengan menggunakan penggunaan grafis antarmuka. Nah, sistem operasi Windows ini telah berevolusi dari Microsoft DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 itu pertama kali diperkenalkan pada 10 November tahun 1983, tapi baru di pasaran pada tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Nah, Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan yang berjalan di atas Microsoft DOS, sehingga ia tidak akan berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Oke. Jadi versi 2.x, versi 3.x itu juga sama, dia berjalan mesti di atas sistem operasi Microsoft DOS. Nah, beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 itu sudah mulai merupakan operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi Microsoft DOS. Nah, Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menggunakan
sistem operasi hingga mencapai sekitar 90%. Selanjutnya itu adalah Linux. Apa sih Linux itu? Jadi Linux itu adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya. Jadi Linux itu merupakan open source ya di sini ya. Jadi lisensi publik umum GNU pada sumber Linux dapat dimodifikasi dan digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Jadi kita bisa memodifikasi Linux dan bisa kita gunakan dan kita sebarluaskan dengan bebas kepada siapa saja. Nah, selanjutnya itu ada Phoenix OS. Jadi Phoenix OS itu adalah sistem operasi Android yang dikembangkan khusus untuk perangkat komputer. Jadi kita bisa menggunakan sistem operasi Android yang ada di mobile phone kita atau handphone pada PC kita atau laptop kita. Nah, pengembangan Phoenix OS sendiri itu berbasis pada proyek open source Android x86 yang dirancang khusus agar bisa berjalan pada prosesor Intel dan AMD dengan arsitektur 32 bit ataupun 64 bit. Nah, jadi gunanya Phoenix OS itu kita lebih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Android pada laptop dan komputer kita ya. Nah, di sini adalah tampilan dari Phoenix OS itu sendiri. Di sini ada start menunya. Cukup menarik ya. Bisa kita lihat tampilannya seperti ya, Windows 10 UI-nya seperti Windows 10. Bagian start menu dan taskbar-nya di bawah itu. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan kita mau mendownload game, kita di sini di Phoenix OS itu sudah disediakan Google Play Store yang bisa kita cari di start menunya yang seperti gambar di sebelah kiri ini dah. Sebelum masuk ke Google Play Store kita mesti masuk ke dalam Google account kita. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan saat kita sedang bermain. Di sini ada game Clash Royale yang merupakan salah satu dari game Android juga. Selanjutnya di sini ada Clash of Clans yang sedang dalam mode layar penuh. Cukup menarik bukan? Kita bisa mendapatkan layar yang sangat besar dibandingkan saat kita bermain di handphone biasa. Yang ukuran layarnya itu tidak sebesar oleh layar laptop atau layar PC komputer kita. Nah, di sini kita juga bisa bermain game yang rumit. Contohnya seperti Mobile Legends. Nah, di sini ada sebuah gambar bergerak yang bisa kita lihat. Di gambar itu terdapat mouse yang bisa menggerakkan skill dari game tersebut. Nah, tapi khusus untuk game-game rumit, contohnya seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire itu kita bisa yang kontrolernya itu banyak bergerak, menggunakan skill dan sebagainya, kita bisa melakukan key mapping pada keyboard pada game itu menggunakan keyboard kita dengan cara pertama itu kita membuka aplikasi key mapping yang sudah disediakan dari Phoenix OS pada start menunya. Contohnya seperti gambar di atas ini. Lihat ada aplikasi key mapping. Nah, setelah kita klik key mapping, maka yang perlu kita lakukan adalah menekan tanda tambah seperti di gambar ini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dalam gamenya lagi dan melakukan key mapping. Contohnya di sini ada key, itu adalah kita bisa memasukkan tombol yang ada di keyboard kita. Jadi misalkan di sini kita ada HJK itu, nanti H kita tambahkan ke dalam. Contohnya ada skill yang di sini. Itu kita jika menekan tombol H kan jadi skill itu keluar. Nah, selanjutnya ada kompas. Kompas itu adalah cara kita untuk bisa bergerak
simulation directly another operation. Nah, itu jadi nanti kita arahkan kepada tombol analog yang di sebelah kiri. Nah, contohnya jika sudah selesai kita atur akan menjadi seperti di bawah ini. Gitu. Jadi begitulah cara penggunaan dari Phoenix OS sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.